Halo Sobat Asisful, kali ini aku mau membahas buku yang berjudul Top of Mind, karya John Hall. John Hall adalah seorang CEO dari perusahaan Influence & Co. Perusahaan ini bergerak di bidang brand strategi dan konten marketing. Sekarang ini kita hidup di dunia marketing, di mana fokusnya ada di pelanggan, bikin produk dan layanan yang benar-benar jawab masalah mereka. Teknik marketing zaman sekarang lebih ke arah membangun kepercayaan dan loyalitas lewat konten yang relevan dan tepat sasaran. Ini nih fondasi buat alat dan metode marketing yang bakal kita bahas selanjutnya. Buku Top of Mind karya John Hall punya semua saran buat ngebantu bisnismu jadi relevan dan dicari-cari banyak orang. Kamu bakal belajar gimana bikin pesan atau konten yang membuat orang-orang ngerasa seolah-olah kamu bisa baca pikiran mereka, karena konten yang kamu buat sangat relatable dengan mereka. Bab 1. Sekarang kita masuk ke strategi baru marketing yang berbasis kepercayaan dan nilai. Pernah nggak sih kamu senang pas dapat telepon dari telemarketer? Atau kamu pernah excited nggak waktu ada sales yang terlalu semangat ketok-ketok pintu rumah kamu? Kayaknya nggak mungkin ya. Malah mungkin kamu ngerasa orang ini ganggu dan bikin kesal. Telemarketer dan sales dari pintu ke pintu itu dua contoh dari metode lama yang dikenal sebagai marketing. Disebut begitu karena pesan marketingnya fokus banget sama si sales dan gimana dia ngegombalin kamu soal betapa kerennya produk atau perusahaannya. Untungnya sekarang marketing udah mulai ninggalin metode marketing yang bikin kesal ini dan beralih ke marketing. Pergeseran ini terutama disebabkan oleh internet yang udah ngubah cara orang-orang berinteraksi sama bisnis dan produk mereka. Orang-orang nggak perlu lagi dengerin ocehan sales yang bias, karena sekarang mereka bisa baca review pelanggan dan bikin keputusan sendiri. Dengan beberapa klik, siapa aja bisa cari tahu, bandingin produk, dan bikin keputusan yang lebih bijak buat pembelian mereka. Marketing masih bisa kamu temuin di internet lewat pop-up atau iklan banner, tapi sekarang itu juga udah mulai jarang. Menurut studi dari Business Insider, 200 juta orang Amerika sekarang browsing pakai software buat blokir iklan. Jadi, gimana cara kamu marketing ke pelanggan online tanpa bikin mereka sebel sama iklan yang mengganggu? Jawabannya adalah marketing. Marketing fokusnya ke bangun kepercayaan dan nilai tanpa pakai teknik yang agresif. Strategi marketing membangun hubungan sama pelanggan lewat sosial media dan konten yang relevan yang benar-benar bermakna, yang nunjukin gimana kamu bisa kasih nilai buat audiens kamu. Kalau di zaman marketing, sales biasanya mikir gimana caranya ngerayu pelanggan biar kelihatan produknya punya nilai bagus. Di marketing, kamu harus mikir gimana produk atau layanan kamu bisa beneran ngebantu pelanggan. Setelah kamu tahu itu, kamu bisa bikin konten yang nunjukin nilai tersebut, yang nantinya bakal bikin kepercayaan antara kamu dan audiens yang tertarik sama pesan kamu. Sekarang, orang-orang udah bisa dengan mudah tahu mana pitch yang palsu atau brand yang nggak bisa dipercaya. Bab kedua, kamu bisa tetap relevan dengan kebutuhan pelanggan kamu lewat content trigger dan knowledge bank. Pelaku marketing bukan membaca pikiran, tapi mereka kerja keras biar kelihatan seperti itu. Kalau kamu pernah baca artikel yang rasanya kayak ditulis khusus buat kamu, itu mungkin hasil kerja dari marketer yang jago, yang pakai salah satu alat penting di dunia marketing, yaitu content trigger. Content trigger yang efektif bisa berupa pertanyaan yang ditanyain oleh banyak orang, minat yang banyak orang punya, atau masalah umum yang dirasain banyak pelanggan. Kalau kamu pakai content trigger yang tepat, kamu bisa bikin konten yang relevan dan nunjukin gimana bisnismu bisa ngebantu audiens kamu. Buat nemuin konten trigger yang bagus, gampangnya kamu tinggal dengerin pelanggan kamu.
Apa sih masalah umum yang mereka hadapi? Solusi atau jawaban apa yang mereka cari? Misalnya, kalau kamu punya bisnis bibit tanaman buah, kamu bisa dengerin apa yang petani buah atau tukang kebun rencanain buat musim tanam berikutnya. Kalau 40 dari 50 orang lagi siap-siap buat nanam buah naga, berarti itu dah topik kontenmu selanjutnya. Tips menanam dan merawat buah naga agar berbuah lebat, misalnya. Kalau dipakai dengan baik, konten trigger bakal bikin audiens kamu ngerasa kamu benar-benar ngomong langsung ke mereka dan jawab masalah mereka saat ini. Hasilnya, kepercayaan orang ke brandmu juga bakal naik banget. Nah, yang berkaitan langsung dengan konten trigger, yaitu knowledge bank atau bank ide. Knowledge bank adalah tempat di mana ide, pengalaman, insight, dan update terbaru untuk bahan konten trigger yang potensial dan bisa digunakan kapan saja. Kamu bisa pakai aplikasi catatan seperti Google Keep, Notion, atau aplikasi note lainnya untuk digunakan sebagai knowledge bank. Knowledge bank yang bisa diakses, di mana kamu dan semua timmu bisa ngasih ide buat topik keren berikutnya. Knowledge bank ini harus terbuka buat semua karyawan atau tim, gak peduli dari divisi manapun mereka. Karena tiap orang atau tiap karyawan berinteraksi sama klien dengan cara yang berbeda. Mereka punya perspektif unik dan bisa aja nemuin konten trigger yang keren. Knowledge bank yang efektif bakal bikin kamu lebih mudah ngikutin masalah dari pelanggan kamu, sambil bikin semua orang di perusahaan tetap aktif di jalur yang sama. Bab 3. Bangun kepercayaan dengan klien lewat brand yang ramah dan transparan. Setiap marketer yang efektif harus ingat pentingnya bikin brand mereka terlihat menarik dan ramah. Artinya, kamu harus nunjukin sisi manusiawi dari brandmu. Jangan sampai perusahaanmu terkesan dingin dan kaku kayak robot. Orang-orang gak mau beli dari perusahaan yang gak peduli dan gak punya wajah. Mereka bakal lebih nyaman dan responsif kalau bisa ngerasain ada unsur manusia di balik brand itu. Salah satu caranya adalah dengan menulis artikel yang relatable dengan audiens kamu di blog perusahaan. Misalnya, penulis bisa cerita jujur tentang kehidupannya, bahkan cerita kalau dia kadang-kadang ngerasa jadi penulis yang kurang bagus. Ini justru bikin brand kamu terasa lebih dekat dan lebih manusiawi, jadi lebih gampang buat publik untuk terhubung. Tips lainnya adalah menentukan jenis ramah atau ciri khas ramah yang kamu gunakan pada brand kamu. John Hall menganalogikan jenis ramah ini atau ciri khas ramah ini dengan beberapa karakter. Yang pertama itu ada Paul Rudd. Paul Rudd adalah aktor terkenal yang sering main di film-film komedi. Dia dikenal karena sikapnya yang selalu santai, ramah, dan gampang disukai oleh banyak orang. Dia punya vibes yang fun dan bisa nyambung sama siapa aja, baik di layar maupun kehidupan nyata. Kalau brandmu mau terkesan Paul Rudd likable, artinya kamu pengen brandmu terlihat santai, seru, dan ramah, kayak teman yang asik. Karakter analogi yang kedua adalah Eric Taylor dari serial TV Friday Night Lights. Karakternya terkenal sebagai pelatih yang keras, tegas, tapi sangat peduli sama timnya. Dia bisa jadi inspirasional dan selalu mendorong orang buat jadi lebih baik, meskipun caranya kadang agak keras. Kalau kamu pengen brandmu kayak dia, artinya brandmu terlihat tegas, tapi peduli dan penuh semangat buat ngedukung pelanggan. Analogi yang ketiga adalah karakter Oprah Winfrey. Dia adalah tokoh media besar di Amerika, pembawa acara talk show The Oprah Winfrey Show yang sangat populer. Dia dikenal karena kehangatan, kebaikan, dan kemampuan membuat terhubung secara emosional dengan banyak orang. Kalau brandmu pengen punya kesan Oprah likable, berarti kamu pengen brandmu kelihatan penuh empati, bijak, dan sangat mendukung pelanggan dalam perjalanan hidup mereka. Intinya kamu lebih tahu yang mana yang jadi ciri khas ramah kamu.
Selain ramah, kunci buat jadi brand yang dipercaya adalah transparansi. Bisnis yang gak jujur bakal berusaha nutupin perilaku buruknya, tapi nggak ada yang bisa nutupin selamanya. Ujung-ujungnya rahasia kotor itu bakal terungkap dan mereka harus hadapi konsekuensinya. Tapi kalau kamu selalu transparan dan terbuka soal bisnismu, kamu nggak perlu khawatir soal masalah yang menumpuk. Contoh buruk dari brand yang nggak transparan adalah Mars Brothers, pembuat coklat di Brooklyn. Bertahun-tahun mereka ngejual coklat yang katanya artisan, sampai akhirnya terungkap kalau mereka cuma melelehkan coklat Perancis. Jadi nggak sesuai dengan klaim mereka. Setelah berita ini nyebar, penjualan mereka langsung anjlok. Sebaliknya, contoh yang bagus adalah Pat Flynn, pendiri Smart Passive Income, sebuah website yang kasih tips buat orang-orang yang pengen bangun bisnis online hingga sukses. Pat selalu terbuka soal penghasilannya. Bahkan dia ngepost jumlahnya di blognya tiap bulan, sambil nulis dengan jujur tantangan-tantangan, strategi, dan keberhasilannya. Ini bikin citra brandnya jadi terlihat jujur dan berdedikasi buat bantu orang. Bab keempat, biar tetap relevan, bermanfaat, dan dipercaya, pastikan kontenmu konsisten dan manfaatkan peluang networking. Sebelum beli barang yang cukup besar, banyak orang bakal ngecek website dan akun media sosial dari brand yang mereka pertimbangkan. Jadi, gimana menurutmu kalau mereka lihat konten terbarunya dari 5 tahun atau bahkan 10 tahun yang lalu? Kayaknya kurang dipercaya. Buat jaga image yang kredibel dan relevan, kamu harus terus update kontenmu secara konsisten. Kalau mau pelanggan tetap tertarik dan loyal sama brand kamu harus rutin ngehubungin mereka. Kalau nggak begitu, mereka bakal cari tempat lain. Contoh aja Mastercard yang nggak konsisten. Di tahun 2013, CEO-nya ngepost artikel yang keren, yang bikin banyak orang tertarik dan bahkan beli lebih banyak saham. Waktu itu, brandnya kelihatan relevan dan bisa dipercaya. Tapi sayangnya, dia nggak ngepost artikel lagi selama 3 tahun setelahnya. Jadi nggak banyak follower baru yang didapat. Sebaliknya, ada Dharmesh Shah, co-founder dari layanan software inbound marketing HubSpot. Di tahun 2012, Dharmesh Shah ngeposting 30 artikel di LinkedIn yang ngebantu dia dapat hampir 2 kali lebih banyak follower dibandingkan CEO Mastercard. Pada tahun 2017 mencapai 620.000 follower. Meskipun bikin konten berkualitas secara konsisten bisa terasa berat, ada trik yang bisa ngebantu, yaitu bikin kreatif ritual. Setiap hari, coba luangkan waktu beberapa sesi buat ngumpulin ide kreatif dan tulis apapun yang muncul di pikiran. Kalau kamu rutin ngelakuin hal ini, kamu bakal punya stok ide-ide potensial yang bisa diubah jadi konten. Dan ketika waktunya tiba buat nulis artikel baru, buat konten baru, kamu sudah punya banyak stok ide. Awalnya mungkin terasa sia-sia, tapi lama-lama bakal lebih mudah kalau sering dipraktekin. Networking ketika ada event juga jadi cara efektif buat terhubung dan bantu klien. Mungkin event-event ini terasa ribet, apalagi kalau semua orang cuma tertarik dengan keynote speaker. Tapi, kalau kamu bisa ninggalin kesan yang kuat dengan nawarin bantuan dan dengerin apa yang orang lain omongin, event kayak gini ngasih kesempatan buat denger masalah orang, baik individu maupun kelompok, sambil nawarin artikel yang udah kamu tulis yang benar-benar bisa ngebantu masalah mereka. Ini bakal bangun kepercayaan, kredibilitas, dan rasa hormat dari klien. Tips lain yang penting, ingat nama semua orang yang kamu temui di event-event. Dan minimal 1 detail pribadi tentang mereka. Nanti pas kamu mau kontak mereka lagi, kamu bisa sebutin detail itu. Misalnya, kalau mereka lagi nggak enak badan waktu itu, kamu bisa mulai dengan nanyain kabar kesehatan mereka. Dengan sentuhan pribadi kayak gini, kemungkinan besar kamu bakal dapat respon yang positif. Bab kelima, biar menonjol dan bisa terhubung dengan pelanggan, kasih brandmu tujuan yang kuat dan biarkan semua tim atau karyawan
menyebarkan pesan perusahaan. Apa sih yang bikin sebuah brand menonjol? Kalau kamu tanya orang kenapa mereka suka sama smartphone favorit mereka, mungkin mereka bakal nyebut fitur-fitur populer, kayak baterai tahan lama atau layar besar, kamera bagus. Ini contoh yang bagus tentang apa yang brand kamu lakuin. Namun sebenarnya bukan apa yang brand kamu lakuin, tapi kenapa. Alasan kenapa brandmu ada. Bisa jelasin itu dengan nentuin tujuan dari perusahaan kamu. Biasanya diringkas dalam visi dan misi yang ngejelasin nilai-nilai yang kamu pegang atau perusahaan kamu pegang. Ini ngasih pelanggan cara langsung buat terhubung secara personal dengan brandmu. Setelah kamu punya kenapa yang jelas atau alasan yang jelas, pastikan semua tim terlibat dengan ngasih mereka kesempatan buat nyebarin pesan itu ke publik. Dengan cara ini, kamu bisa ngebentuk seluruh tim jadi pemimpin pemikiran. Jadi, biarkan semua timmu ngasih ide dan ngebagiin konten lewat akun sosial media mereka masing-masing. Ini nggak cuma bikin brandmu terlihat lebih manusiawi, tapi juga bikin karyawanmu ngerasa dihargai dan lebih mungkin benar-benar suka sama brand kamu. Ini bikin mereka jadi pendukung yang otentik bagi brand kamu. Sekarang, kamu udah tahu langkah-langkah penting buat you marketing. Saatnya buat bangun dan kenalin brandmu ke orang-orang dengan mulai ngelakuin langkah-langkah yang aku sebutkan tadi. Terima kasih udah nonton mendengarkan videoku sampai detik ini. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa kasih like. Kalau kalian punya saran atau masukan untukku, silahkan ketik saran kalian di komentar. Nanti aku akan balas. Kalau mau request buku yang lain mungkin yang mau dibahas di video selanjutnya, kalian juga boleh request di komen. Oke, itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.